Halo para solusioner, kita bertemu lagi dalam part ketiga tentang sharing kami Microsoft Excel. Di video ketiga ini ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah bagaimana menambahkan custom list. Kemudian yang kedua, rumus dasar matematika. Dan yang ketiga tentang copycat and paste, ya, atau paste, orang suka menyebutnya paste. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama dulu, custom list. Jadi custom list itu apa? Custom list itu adalah list yang disediakan oleh Excel. Contohnya kita menulis bulan Januari, disingkat dalam bahasa Inggris menggunakan Jan. Ya, kita drag. Nah, ini akan muncul, ini adalah custom list. Langsung otomatis kita bisa dapatkan Januari sampai dengan Desember. Nah, bagaimana dengan penggunaan misalkan yang kita ingin buat custom list-nya, contohnya misalkan nama hari. Senin. Apakah bisa kalau kita tarik Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Nah, ini belum bisa. Karena apa? Karena kita belum menginputkan custom list untuk nama hari dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah kita masuk ke menu file, ya. Ada option di bawah sini, kita pilih option, kemudian kita masuk ke bagian advance. Nah, di advance dicari agak ke bawah, biasanya ada ini. Create list for use in sort and fill sequence. Edit custom list, ini diklik. Nah, di sini sudah ada custom list yang disediakan oleh Microsoft Excel. Ada Sunman, ini untuk nama hari pendek dalam bahasa Inggris, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Kemudian nama panjangnya, kemudian nama bulan pendek, Jan, Feb, Maret, dan seterusnya. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini list yang sudah disediakan oleh Excel. Nah, tadi jika kita mau menambahkan hari, nah Senin, kemudian di sini press enter to separate list entries. Jadi kita enterkan, kemudian kita ketik Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Misalkan seperti itu. Kita add. Nah, di sini sudah muncul. Oke, coba kita oke-kan. Kita oke lagi. Nah, sekarang kita ketikkan Senin. Nah, otomatis kita sudah dapat. Nah, ini jika ingin membuat list seperti ini, kita bisa masukkan tadi di custom list. Apapun. Misalkan yang ekstrim lampu traffic light merah, kuning, hijau, ya kita inputkan. Tapi agak ekstrim lah. Oke, biasanya nama hari, nama bulan dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan. Atau pelangi, magic, Wibiniu, whatever. Oke, bagian pertama. Penambahan custom list ini kita sudah selesai, ya. Nah, yang bagian kedua kita akan bahas tentang rumus dasar matematika. Saya akan sharing. Jadi operasional matematika sebetulnya ada plus, minus, bagi, dan kali, ya. Jadi ini basic banget, harusnya teman-teman semua sudah pernah ngerti. Yang pertama, aturan dasar penggunaan rumus, ya, formula di Excel itu diawali dengan tanda sama dengan, ya. Bisa diketikkan langsung di selnya. Misalnya kita mengetikkan di sini rumusnya sama dengan 1 ditambah 1, hasilnya 2. Nah, atau bisa juga ketik di sini, ini adalah formula bar. Ingat di bagian pertama, video pertama saya bahas tentang interface dari Microsoft Excel. Ini adalah formula bar. Kita ketikkan 1 sama dengan 1 ditambah 1. Oke. Saya sering mengamati yang saya kurang setuju itu menggunakan tanda plus di depan atau tanda minus. Jadi ada yang mengetikkan minus 1 ditambah 4. Ini boleh saja, tapi saya lebih prefer otomatis sama Excel diganti menjadi sama dengan. Karena aturannya harus menggunakan
tanda sama dengan di depan. Oke, itu untuk penulisan rumus. Jadi untuk penggunaan rumus atau formula nanti kita menggunakan sama dengan wajib itu. Kemudian untuk operasional matematika kita menggunakan tanda ini penjumlahan plus sama di keyboard plus biasa. Kemudian minus untuk pengurangan juga sama. Kemudian pembagian kita menggunakan slash. Slash ini letaknya biasanya di keyboard di bawah sebelah kanan. Bersamaan dengan tanda tanya dicocokkan dengan keyboard masing-masing. Kemudian untuk perkalian itu bukan menggunakan X, tapi kita menggunakan tanda asterik atau bintang nyebutnya, ya. Ini adalah di atasnya angka 8, shift 8. Oke, ini untuk operatornya. Nah, kemudian tanda matematika lain seperti lebih besar, lebih kecil itu sama, bisa dipakai, ada tandanya. Kalau lebih besar sama dengan, kita tinggal tambahkan seperti ini. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kita tambahkan sama dengan. Oke, kalau tidak sama dengan, kita menggunakan kecil dan lebih besar. Ini standar komputer semua menggunakan seperti ini. Kemudian untuk perhitungan matematika biasanya ada juga persen. Nah, persen juga sama. Ada di atasnya angka 5, ya. Kemudian mungkin sudah itu. Oh, akar pangkat ini pakai tanda ini, cap atau apa ya, caping nyebutnya dulu saya. Di atasnya angka 6. Oke, ini dipakai. Kemudian dalam kurung juga bisa dipakai, digunakan. Kurung buka, kurung tutup. Sebagian ada di atasnya tombol angka. Oke, nah contohnya seperti ini. Kita akan menghitung luas. Jadi saya punya list data, ada produk A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada ukuran panjang dan lebarnya. Nah, jika kita ingin menghitung luasnya, luas adalah panjang kali lebar. Ini kita bisa geser menggunakan tanda tombol panah, kita arahkan, kemudian kita kali, kemudian dikalikan dengan ini, kemudian kita enter. Nah, muncul hasilnya. 10 kali 20 adalah 200. Atau bisa juga kalau nggak suka pakai keyboard, pakai klik, tinggal sama dengan sama, diklik di sini, kemudian diketikkan kali, klik di sini, di enter. Sama. Bisa juga kalau tadi mau ngetiknya di sini juga boleh, diklik atau pakai tanda panah, silakan. Nah, sekalian nyambung ke yang ketiga untuk copycat dan paste. Jadi kita bisa mengcopy rumus. Misalkan tadi ini belum kita ketikkan, kita bisa gunakan copy itu ada di sini. Jadi ini untuk mengcopy atau shortcutnya adalah Ctrl C. Ya, jika kita sudah copy, nanti akan muncul ada tanda garis-garisnya bergerak, merq. Ini artinya sel ini sudah kita copy masuk ke dalam clipboard-nya Excel. Nah, kita mau tempel atau kita mau paste di mana? Misalkan kita akan pasang kita akan kopikan ke B sampai H. Kita bisa ke klik ini paste atau Ctrl V. Otomatis semua. Itu cara copy paste yang paling gampang. Nah, cara lain adalah jika datanya seperti ini, kita juga bisa melakukan double klik di dekat kanan bawah sini ada kotak hijau, kita klik 2 kali. Nah, langsung semua. Oke, atau juga bisa kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita pakai Ctrl D untuk duplikat, ya. Jadi caranya tadi kita bisa pakai copy paste dengan menggunakan toolbar yang pertama, toolbar. Ada di menu home.
Ini ada tombolnya untuk copy dan untuk paste. Kemudian kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl, kita tekan, kemudian ditambah dengan huruf C. Plus ini bukan tombol plus ya, cuma maksudnya Ctrl dan C. Kemudian setelah tadi ada garis-garis yang putus gini, nah itu kita pindahkan, kita mau pastekan di mana. Ctrl V. Oke. Nah, bisa juga tadi kita blok yang model berikutnya lagi, ini belum ada tadi. Kita blok gini sampai yang paling atas yang mau dikopikan, kemudian kita tekan Ctrl D atau duplicate. Kita akan menduplikat rumusnya itu. Oke, nah cut belum. Jadi beberapa caranya seperti itu. Mana yang paling disukai bisa digunakan. Kemudian apa bedanya dengan cut? Jika cut, kita cut dengan menggunakan Ctrl X ya, shortcutnya. Ini kita paste, yang data yang aslinya tidak ada, hilang. Oke, dan ini kalau di cut itu di Excel memindahkan tempat, bukan mengcopy rumus. Jadi hati-hati, jangan sampai salah menggunakan. Kalau kita mau melihat rumus ini punya siapa, kita bisa lihat di formula bar, atau kita klik di sini, atau kita tekan F2, tombol F2, di atas ada F2, bukan F dengan 2, tapi tombol F2, function 2. Nah, ini akan menunjukkan bahwa B2 itu di bagian panjang dan C2 di bagian lebar, tapi kepunyaan yang baris kedua. Hati-hati jika menggunakan cut. Oke. Nah, ini adalah penggunaan dasar untuk rumus matematika, kemudian simple copy, paste, atau cut. Nah, kalau cut itu kita menggunakan Ctrl dan X. Shortcutnya seperti itu. Jadi, biasakanlah menggunakan shortcut di keyboard untuk memudahkan kita dalam bekerja lebih cepat, lebih produktif menggunakan spreadsheet. Oke, 3 poin ini sudah kita bahas, sudah saya paparkan pada video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komen. Jika teman-teman suka dengan apa yang saya sharingkan, silakan komen juga. Saya sangat appreciate. Kemudian untuk mendapatkan update terus tentang video-video kami, teman-teman boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di sharing berikutnya tentang Microsoft Excel. Salam sukses selalu.